Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1829 Ayah. Anak perempuan. Turun. Ayah. 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 Tanda seru. Ayah. Di tanah kuno Jade Lake, ketika kedua bayi perempuan itu dihidupkan kembali dan membuka mata mereka yang cerah dan bersih melihat Wang Xian. Mereka mengeluarkan tangisan yang renyah dan merdu. Masing-masing dari mereka berteriak, menyebabkan dia benar-benar tercengang. Saat mereka berdua berteriak lagi, sudut mulutnya mau tidak mau twitch. Ayah. Apa F***? Mereka benar-benar memanggilku ayah. Saya punya dua anak perempuan tanpa alasan. Ada yang salah. Kedua bayi perempuan ini jelas dibangkitkan oleh para dewa kuno. Mereka mungkin jauh lebih tua dariku. Bagaimana mereka bisa memanggilku ayah sekarang? Selain itu, para dewa akan memiliki ingatan saat mereka bangkit. Apa yang kalian berdua lakukan? Mungkinkah mereka kehilangan ingatan karena suatu alasan atau ingatan mereka tidak pulih? Wajah Wang Xian menjadi hitam saat dia melihat kedua bayi perempuan yang sedang berbaring di atas teratai. Mata polos itu menatapnya. Salah satu lelaki kecil itu bahkan melambai-lambaikan anggota tubuhnya seolah dia sangat bahagia. Apa F***? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini mendesak secara online? Wang Xian terperangah dengan penambahan tiba-tiba dua anak perempuan. Dia tidak siap untuk membesarkan anak-anak. Kalau tidak, dia, Guan Suking, dan yang lainnya pasti sudah lama punya anak. Dengan kekuatannya, masih sangat mudah baginya untuk memiliki seorang anak. Namun, setelah dipertimbangkan oleh dia dan gadis-gadis itu, dia memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk saat ini. Jika Wang Xian, Guan Suking, dan yang lainnya memiliki anak sekarang, anak itu akan memiliki kekuatan tingkat kekosongan yang berwawasan luas, yang merupakan perubahan kedua dari alam naga surgawi. Namun, jika Wang Xian mampu mencapai 9 perubahan alam naga surgawi dan gadis-gadis itu mampu mencapai kekuatan yang sama, anak mereka akan dapat memiliki kekuatan perubahan kelima alam naga surgawi atau bahkan perubahan keenam dari alam naga surgawi segera setelah lahir. Oleh karena itu, demi masa depan anak-anak mereka, mereka memutuskan untuk menunggu sampai mereka kuat sebelum memiliki anak. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki dua anak perempuan tanpa alasan sama sekali. Saya di sini untuk mencari harta karun, bukan untuk mencari anak perempuan saya. Wang Xian merasakan sakit kepala saat melihat kedua anak kecil itu. Dia tidak pernah merasakan sakit kepala seperti itu bahkan ketika dia bertemu begitu banyak musuh di benua transendensi. Sekarang dia memiliki dua anak kecil lagi, dia merasa sangat tidak nyaman. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, bayi perempuan nakal itu mulai menangis saat melihat Wang Xian mengabaikannya. Ini membuat Wang Xian semakin sakit kepala. Dia merasa kepalanya akan meledak. Jangan menangis. Wang Xian mengulurkan tangannya dan menyentuh anak kecil yang menangis itu. Wah, wah, wah. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah si kecil mengabaikannya dan terus menangis. Ini, dengan ekspresi gelap, Wang Xian mengeluarkan dua buah tingkat berlubang dari cincin interspatialnya. Kedua buah jenis kayu itu mengandung energi yang sangat besar. Namun, kedua bayi perempuan ini bukanlah manusia fana melainkan kebangkitan dewa yang jatuh. Mereka sama sekali tidak didukung oleh energi yang sangat besar. Kedua buah itu diletakkan di depan mereka. Kedua anak kecil itu menggigitnya dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkannya. Wah, ini bagus. Keduanya menangis bersama. Apa-apaan ini? Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan menghancurkan buah roh menjadi cairan. Kedua lelaki kecil itu segera mengulurkan tangan mereka untuk melingkari jari-jarinya dan memakannya dalam suapan besar. Setelah kedua buah roh itu dimakan, mereka mengedipkan mata dan menatap Wang Xian lagi. Penggila makanan. Wang Xian mengeluarkan dua buah dari tingkat pertama dari peringkat setengah dewa dengan ekspresi gelap dan menghancurkannya menjadi cairan. Kedua anak kecil itu melingkari jari-jarinya dan mengisap terus-menerus. Hah! Ketika kedua anak kecil itu memakan dua buah demigod tingkat 1, tubuh mereka jelas telah tumbuh jauh lebih besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika mereka benar-benar tumbuh sedikit demi sedikit seperti anak-anak biasa, saya tidak akan punya waktu untuk membesarkan mereka.
Ekspresi gelap Wang Xian akhirnya menghela nafas lega. Setelah memakan kedua buah itu, kedua anak kecil itu seukuran anak berumur 1 tahun. Mungkin mereka sudah kenyang, mereka menyipitkan mata dan menutupnya perlahan. Mereka tertidur. Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di sini, kan? Wang Xian memperhatikan kedua anak kecil itu tertidur dan menoleh untuk melihat Ao Jian dan Ao Qitian dan kedua drakonit itu. Ao Jian yang sangat dingin, Ao Qitian yang sangat kejam, dan dua Drakonid yang dulunya adalah pembunuh. Lupakan saja, biarkan aku membawa mereka. Wang Xian mengeluarkan beberapa logam lunak dari cincin interspatialnya tanpa daya dan membuat dua pakaian indah untuk mereka. Setelah membantu mereka mengenakannya tanpa berkata-kata, Wang Xian mengangkatnya. Mereka adalah anak berusia 1 tahun. Tubuh mereka tidak kecil lagi. Satu di setiap tangan sempurna. Kedua anak kecil itu merasakan aura ramah dan menundukkan kepala ke arahnya. Tanpa menyebutkan apapun, kedua gadis kecil itu sangat cantik dan cantik. Mereka seperti boneka porselen. Mereka memang dewi. Keduanya jelas merupakan dewa yang dikaitkan dengan kayu. Setelah Wang Xian menyelamatkan mereka, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki pohon leluhur, kedua gadis itu sangat ramah padanya. Mereka memperlakukannya sebagai ayah mereka. Ayah, aku bukan ayahmu. Saya juga tidak mampu membelinya. Umurmu yang sebenarnya adalah seorang senior tua. Wang Xian bergumam sambil memegang boneka porselen di masing-masing tangannya. Dia melihat rumput bintang yang terjebak di samping. Dua rumput bintang telah tenang dan digantung di tengah kandang tanpa bergerak. Dengan pikiran, kandang itu dilepaskan. Dua rumput bintang menggambar busur di langit dan mendarat di kepala mereka. Di bawah hiasan rumput bintang, kedua anak kecil itu tampak lebih manis. Untuk bisa memiliki dua rumput mistis seperti itu, sepertinya mereka berdua tidak lemah di masa lalu. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melirik Ao Jian dan Ao Qitian sebelum berjalan keluar. Wang Xian keluar bersama kedua wanita itu. Cepat, bunuh orang ini dan biarkan kami masuk. Ketika Wang Xian baru saja keluar, dia mendengar suara pertempuran di luar. Lebih dari 100 orang mengepung dan menyerang iblis pohon di level 8 dari alam tembus pandang. Ada lebih dari selusin orang tergeletak di tanah. Jelas, mereka terbunuh dalam pertempuran barusan. Mereka keluar. Pada saat ini, seorang pemuda yang membalut lukanya di samping berseru saat melihat Wang Xian dan yang lainnya berjalan keluar dari dalam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pergi ke neraka. Raungan marah terdengar. Setan pohon terakhir terbunuh. Dalam sekejap, semua orang menatap Wang Xian dengan niat membunuh di mata mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian membawa dua gadis boneka porselen, mereka sedikit terkejut. Mengapa masih ada dua boneka? Mungkinkah mereka membawa dua anak ketika mereka baru saja masuk? Kelilingi mereka. Pada saat ini, suara dingin keluar dari mulut seorang pemuda yang sombong. Pria muda dan parubaya di sekitarnya segera mengepung Wang Xian. Semua orang memegang senjata mereka dan menatap mereka dengan dingin. Di tengah, dua pria muda, seorang wanita, dan seorang pria parubaya berdiri dengan bangga di tengah dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka, tapi tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Apakah kamu ingin memetik buah kami? Apakah Anda ingin bunuh diri atau Anda ingin saya membantu Anda? Bab 1830 di atas 1830 Putra Dewa Kebanggaan Surga. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki tato karakter dewa besar di dadanya. Dia memiliki wajah tampan dan menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Suara dingin keluar dari mulutnya. Berdiri di sampingnya adalah Dewa Parubaya. Tanda seru. Di kedua sisinya ada seorang wanita cantik yang memegang tongkat kayu dan seorang pria berpakaian warna-warna cerah. Dari suara samar yang mereka keluarkan saat mereka masuk, dapat disimpulkan bahwa pemuda yang berbicara adalah putra dewa dari istana berharga Ling Xiao. Wanita lainnya dikenal sebagai favorit surga gadis Xiao sementara pria lainnya adalah bunga dengan bekas luka. Dia juga favorit surga. Wang Xian, yang memegang seorang gadis di satu tangan, mendengar suara keras putra dewa. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Serahkan harta yang kamu peroleh dari dalam segera. Wanita kebanggaan surga maju 2 langkah. Matanya berkedip saat dia menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin dan arogan.
Dengan tubuhnya yang sempurna dan wajahnya yang indah, dia layak menjadi wanita kebanggaan surga. Kamu berani merebut kesempatan dariku, Hua Yuhen. TSK. Pria muda dengan pakaian cantik itu bermain dengan dua manik-manik di tangannya saat dia menatap mereka dengan acuh tak acuh. Seorang putra dewa dan dua ahli kebanggaan surga. Kekuatan dan reputasi mereka terkenal di seluruh wilayah timur. Dari miliaran orang di timur, hanya ada 10 putra dewa dan favorit 20 surga. Di seluruh timur, selain pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Lingqiao, kekuatan mereka juga bisa berada di peringkat atas. Ketenaran mereka tak kalah dari para selebriti papan atas itu. Putra surgawi dan favorit surga. Wang Xian melihat ekspresi arogan mereka dan menyapu mereka dengan ringan. Putra surgawi dan favorit surga ini semuanya adalah pemuda yang telah memperoleh kesempatan besar di tanah kuno. Untuk dapat mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda, bahkan jika berada di benua transendental, mereka masih merupakan eksistensi teratas di benua itu. Jangan provokasi aku. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan acuh tak acuh dan berjalan lurus ke depan. Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya juga menyapu pandangan mereka dengan dingin. Mereka sama sekali tidak menempatkan apa yang disebut putra surgawi dan favorit surga. Hah! Putra dewa dari 9 surga, Hua Yuhen, dan Yao Nu melihat bahwa pihak lain tidak memperhatikan mereka. Mereka sedikit terpana sebelum ekspresi mereka menjadi dingin. Lakukan, bunuh mereka. Putra dewa dari 9 surga berteriak dengan dingin. Itu putra dewa. Mereka berani mengabaikan putra dewa kita dan favorit surga. Mereka berani menerobos masuk saat kita membunuh perjanjian itu. Mereka hanya mengejar kematian. Lakukan. Di sekitar mereka, ratusan pria muda dan parubaya tidak ragu sama sekali. Seketika, mereka mengacungkan senjata dan menebas Wang Xian dan yang lainnya. Berdengung, Ao Qitian melambaikan tangannya. Satu persatu, pedang menembus semua orang yang menyerang mereka. Bang! 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 Dalam sekejap, ratusan orang membeku. Mereka perlahan melebarkan mata mereka saat ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Itu setenang angin dan awan. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari selusin ahli di alam kehampaan yang dalam melebarkan mata mereka. Mereka dengan lembut menyentuh bagian belakang leher mereka dan jatuh ke tanah. Apa? Ekspresi putra dewa langit ke-9, Hua Yuhen, dan Yao Nu berubah drastis saat melihat pemuda berbaju emas itu membunuh semua bawahannya dengan lambaian tangan. Pakar setengah dewa yang berdiri di samping putra dewa surga ke-9 juga tegang. Matanya tertuju pada Ao Jian. Kami adalah istana harta karun surga yang menjulang tinggi. Dari faksi mana Anda berasal? Pakar setengah dewa menatap Ao Jian dengan waspada dan bertanya dengan cemberut. Istana Naga. Ao Jian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menebas keempat orang itu lagi. Tidak baik. Putra surgawi, berhati-hatilah. Ekspresi ahli setengah dewa berubah tiba-tiba saat dia melihat serangan Ao Jian. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Dia menikam ke depan beberapa ribu kali dalam sedetik. Sialan, beraninya kau menyerang kami. Surga dan bumi, istana berharga Lingqiao kami pasti akan membunuhmu. Setelah putra dewa itu tercengang, dia tampak geram saat melihat Ao Jian menyerang mereka lagi. Dia adalah putra dewa dari istana berharga Lingqiao, putra dewa yang telah memasuki gulungan kenaikan dewa. Dia berdiri dengan bangga di atas semua orang. Bahkan murid-murid istana berharga Lingqiao harus menghormatinya ketika mereka bertemu dengannya. Sekarang, seorang pria berani menyerangnya, membuatnya sangat marah. Di 9 langit dan 10 negeri, siapa yang berani menyerangnya? Oh tidak, ketika pria parubaya setengah baya itu mendengar kata-kata putra dewa itu, ekspresinya berubah drastis. Cek dia, TSK, sudah lama sejak seseorang berani menantangku. Hua Yuhen yang berada di samping juga melambaikan tangannya. Sebuah kipas bersulam berbagai bunga dan tanaman muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan banyak duri muncul di depannya. Dentang. Namun, pada saat ini, Ao Jian melambaikan tangannya, dan pedang tajam sepanjang 5 meter memadat dan menebas langsung ke arah mereka. Cahaya tombak yang dipancarkan oleh pedang panjang pria parubaya setengah baya itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang yang cemerlang. Dharma Idol,
Ling Xiao 1 poin. Ketika pria parubaya setengah baya itu melihat bahwa serangannya mudah dipatahkan, dia kaget dan langsung meraung. Di bagian depan tombak panjang, cahaya keemasan yang tak tertandingi muncul. Seluruh dunia tampaknya berpusat di sekitar cahaya keemasan itu. Bang! Namun, ketika pedang emas itu mendarat di atasnya, seolah-olah itu bersaing dengan bulan terang karena langsung meleleh. Pedang tajam menyerang mereka sekali lagi. Putra Dewa, lari! Demigod parubaya itu buru-buru berteriak. Apa? Ekspresi Putra Dewa Sembilan Langit, yang sangat arogan dan tidak menaruh perhatian pada Wang Xian, berubah drastis. Sebagai Putra Dewa, dia terdaftar di daftar segel dewa. Istana berharga Ling Qiao segera mengirim setengah dewa untuk melindunginya. Ini adalah eksistensi pada tingkat setengah dewa. Tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menandingi setengah dewa. Pedang kacau ringan, pedang hiruk-pikuk. Ekspresi Putra Dewa Sembilan Langit juga berubah drastis saat dia menyerang ke depan dengan pedang panjangnya. Dia buru-buru mengelak ke samping. Sialan, kipas bermotif bunga, atek. Hua Yuhen, yang memegang kipas bermotif bunga di tangannya, menyipitkan matanya dan buru-buru mundur. Dia tidak menyangka bahwa ahli dewa di samping Putra Dewa Surga ke-9 tidak akan bisa memblokir serangannya. Ekspresi wanita angkuh surga di sampingnya juga berubah drastis saat dia mengelak ke samping. Namun, saat mereka mengelak, pedang panjang itu langsung mendarat di tubuh dewa itu dan dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, Longsword terus menyerang Putra Dewa Surga ke-9. Sialan, God Ascension Roll, selamatkan aku. Ketika Putra Dewa Surga ke-9 melihat bahwa dewa yang melindunginya langsung dibunuh, ekspresinya ngeri. Dia langsung meraung keras. Berdengung, sebuah kain emas muncul di sekelilingnya. Kain itu perlahan membungkusnya. Ledakan, Golden Longsword mendarat di atasnya dengan suara teredam. Kain emas memblokir serangan pedang tajam emas. Pedang tajam itu menghilang, dan Putra Dewa Langit ke-9 mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu adalah seorang demigod ahli, dan bukan demigod biasa. Dia menatap Ao Jian dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia meraung. Dentang, dentang, dentang. Ao Jian melihat bahwa serangan kasualnya sebenarnya telah diblokir. Tatapannya berkedip saat dia menatap strip kain emas. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan banyak sinar pedang tajam menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Serangan ini sangat menakutkan. Mereka bahkan tidak mendengar suara sinar pedang. Segera setelah itu, suara pedang tajam menembus terdengar. Ekspresi Yao Nu dan Hua Yuhen yang disukai surga berubah drastis. Mereka menatap kosong pada putra surgawi dari surga ke-9. Bab 1831 di bawah tubuh favorit 1831 surga. Bagaimana ini mungkin? Beraninya kau membunuhku. Istana berharga Ling Qiao, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Di tanah kuno Jade Lake, Putra Dewa Langit ke-9 menatap dadanya dengan bingung. 3 pedang tajam menembus kain emas di sekeliling tubuhnya dan menembus dadanya, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan menatap Ao Jian dan yang lainnya dengan wajah pucat. Tanda seru, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jiu Tian adalah putra dewa di Dewan Kenaikan Dewa. Setelah Anda berada di papan kenaikan dewa, Anda akan menerima perlindungan dari papan kenaikan dewa. Bahkan ahli demigod tingkat puncak pun akan kesulitan membunuhmu. Hua Yuhen menyaksikan adegan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Kamu benar-benar berani membunuhku, istana berharga Ling Qiao. Wajah Yao Nu pucat saat dia mundur. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka yang mampu menjadi putra dewa dan masuk dalam daftar dewa kenaikan adalah semua murid yang telah dipelihara secara khusus oleh istana berharga Ling Qiao. Dengan ahli demigod yang melindungi mereka dari dekat, orang bisa membayangkan betapa berharganya istana berharga Ling Qiao bagi mereka. Sekarang, kelompok orang ini benar-benar berani membunuh seorang anak dewa, apakah mereka tidak takut dengan pengejaran istana berharga Ling Qiao? Itu adalah dewa dari luar langit. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pendekar pedang parubaya itu mampu membunuh seorang demigod dengan satu serangan dan menembus pertahanan Dewa Ascension Board. Itu sangat menakutkan. Sejak kapan ahli seperti itu muncul di timur? Berdengung. Pada saat yang sama,
Di depan istana harta karun Ling Qiao yang luas, sebuah pilar menjulang tinggi berdiri di langit lebih dari 100.000 meter di langit. 3 kata tertulis di pilar, gulungan penyegelan dewa. Setiap kata memancarkan cahaya surgawi dan memiliki kekuatan misterius dan tak terduga. Bahkan di tanah, ketiga kata ini dapat dilihat dengan jelas pada gulungan penyegelan dewa. Di bawah 3 kata horizontal, ada nama. Ada 20 hingga 30 nama di atasnya, dan ada juga daftar putra dewa di bagian bawah. Hanya ada 10 putra surgawi dalam gulungan putra surgawi. Setiap putra dewa dapat dikatakan sebagai eksistensi paling menonjol di era saat ini. Beberapa putra dewa pertama semuanya adalah murid yang turun bersama istana berharga Ling Qiao. Di tempat kelima adalah sebuah nama, 9 langit. 9 putra dewa langit, seorang jenius muda tak tertandingi dari bumi, telah memasuki gulungan kenaikan dewa dan dianugerahi gelar putra dewa oleh istana berharga Ling Qiao. Namun, pada saat ini, daftar kenaikan dewa yang sangat besar sedikit bergetar. Nama milik putra dewa 9 langit perlahan menghilang. Perubahan dalam daftar kenaikan dewa langsung menarik perhatian seluruh istana berharga Ling Qiao. Putra dewa dari 9 surga sudah mati. 9 langit telah jatuh. Ini, dia memiliki perlindungan dari setengah dewa dan daftar kenaikan dewa. Bagaimana dia bisa jatuh? Mungkinkah dia bertemu dengan makhluk yang kuat di tanah kuno? Putra dewa 9 surga sebenarnya telah mati. Ini, bagaimana ini mungkin? 9 surga adalah murid pertama dari istana berharga Ling Qiao yang mati. Seluruh istana berharga Ling Qiao terguncang. Namun, di tanah, meskipun tingginya lebih dari 100.000 meter, semua orang dapat dengan jelas melihat setiap nama dan setiap kata pada gulungan kenaikan dewa. Ketika sebuah nama menghilang, itu menyebabkan kejutan besar. Putra dewa adalah eksistensi paling gemilang di era ini. Mereka muncul dari udara tipis seperti bintang. Mereka berdiri tinggi di atas papan kenaikan dewa dan dihormati oleh semua orang. Namun, nama putra dewa telah menghilang. Ini berarti bahwa putra dewa akan binasa. Kematian putra dewa menyebabkan kegemparan besar. Jika bukan karena kematian dewa belum lama ini, kematian putra dewa mungkin telah mengguncang dunia. Meski begitu, semua orang terkejut. Teguk, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Ketika Hua Yuhen melihat putra dewa dari surga ke-9 terbaring di tanah, dia menelan seteguk air liur dan wajahnya penuh ketakutan. Setelah dia mengatakan itu, dia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tidak, Yao Nu mundur ke belakang dengan wajah pucat. Bodoh. Ao Jian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, 2 pedang tajam dingin langsung menyerang. Tidak, Yao Nuan melihat pedang tajam yang langsung tiba di depannya, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Sejak dia menjadi putra surga yang disukai, untuk pertama kalinya, dia merasa takut dan putus asa. Tunggu, dia menutup matanya dengan wajah penuh keputusasaan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Retakan, retakan. Setelah itu, dia mendengar suara pedang tajam patah. Dia melebarkan matanya dan melihat bahwa pedang tajam di depannya telah menghilang. Itu terengah-engah. Dadanya yang naik turun membuatnya terlihat sangat gelisah. Ah! Pada saat ini, dia mendengar jeritan datang dari samping. Dia melebarkan matanya dan segera menoleh. Bunga itu memiliki bekas luka di atasnya. Itu jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Hatinya gemetar. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Apakah Anda akan mengikuti kami di masa depan? Apakah kamu tahu cara membujuk anak-anak? Tidak apa-apa bahkan jika Anda tidak melakukannya. Belajarlah dari kami di masa depan. Kemarilah. Pada saat itu, dia mendengar pemuda yang membawa 2 anak itu berbicara kepadanya. Yao Nu sedikit terkejut. Wajahnya yang sedikit ketakutan dipenuhi dengan keheranan. Apakah kamu tidak mendengar itu? Tubuhnya membeku. Pada saat ini, dia mendengar suara pemuda yang sedikit tidak sabar itu lagi. Pada saat ini, dia merasakan suara yang sangat dingin dari pendekar pedang paruh baya di samping pemuda itu. Dia di sini. Hatinya sedikit bergetar saat dia berjalan dengan tergesa-gesa. Tahan mereka. Wang Xian mengulurkan kedua tangannya dan menyerahkan kedua lelaki kecil itu padanya. Yao Nu sedikit terkejut. Dia adalah putri surga yang bangga.
Dia dihormati oleh ribuan orang dan dikagumi oleh banyak orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang dewi yang berdiri tegak dan perkasa. Sekarang, dia benar-benar diizinkan untuk menggendong orang-orang kecil itu. Ini. Namun, dia tidak berani menolak. Dia mengulurkan tangannya dengan tergesa-gesa dengan wajah penuh kegugupan. Wah wah wah, pelukan ayah, pelukan ayah. Namun, pada saat ini, seorang lelaki kecil tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat Wang Xian menyerahkannya, dia langsung berteriak keras. Setetes air mata mengalir keluar dan mendarat di lengannya. Wah 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 wah, salah satu dari mereka menangis sementara yang lain yang masih tertidur terkejut dan mulai menangis dengan keras. Bibiku yang hebat, kemarilah, biarkan aku memelukmu. Wang Xian merasa telinganya akan meledak. Dia merentangkan tangannya ke depan. Namun, ketika dia merentangkan tangannya, tangisannya menjadi lebih keras. Seolah-olah ada ratusan burung berkicau di samping telinganya. Salah satunya terdengar menyenangkan, tetapi beberapa ratus terdengar tidak nyaman. Baiklah, baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Wang Xian memeluknya dan menghiburnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Padatkan botol susu untuk mereka. Wang Xian segera memerintahkan Yao Nu. Aduh, Yao Nu menganggukkan kepalanya dengan bingung. Ketika dia melihat dua gadis yang terlihat seperti boneka porselen, rasa takut di hatinya berkurang banyak. Dia memindahkan tongkat kayu di tangannya dan dua botol susu perlahan mengental. Hati Wang Xian tergerak. Dua buah spiritual tingkat setengah dewa muncul di depannya. Di bawah kendalinya, buah spiritual dihancurkan menjadi jus dan dimasukkan ke dalam botol susu. Ini, kalian berdua wanita. Wang Xian memikirkan sesuatu dan meletakkan kedua botol susu itu di samping mulut mereka. Meneguk. Secara naluriah, kedua cutis kecil itu membuka mulut kecil mereka dan membungkusnya. Sepasang tangan kecil meraihnya. Mata mereka yang bebas dari ketidakmurnian dipenuhi dengan kebahagiaan. Bab 1832. Pada tahun 1832, pengasuh Raja Naga ada di kota. Hehehe. Kedua cutis kecil itu mengambil botol susu dan meminum beberapa suap jus buah roh. Lalu, mereka tertawa bahagia. Salah satu anak nakal melemparkan botol susu di tangannya. Kemudian, dia meraih lengan Wang Xian dan hendak memanjat kepalanya. Tanda seru. Melihat seorang gadis kecil yang lucu, Wang Xian tidak bisa menahan kewalahan oleh ayahnya. Lagi pula, Wang Xian sudah berusia 35 atau 36 tahun. Jika dia ada di bumi di masa lalu, anaknya bahkan mungkin berusia 10 tahun. Melihat dua boneka porselen yang lucu itu, hatinya tidak bisa tidak melunak. Sepertinya aku harus menjadi ibu susu di masa depan. Wang Xian membiarkan gadis kecil itu meraih lengannya dan merangkak pergi. Meskipun gadis yang dibangkitkan oleh para dewa itu tampak seperti baru berusia 1 tahun sekarang, gerakannya sangat lincah. Dia menjambak rambut Wang Xian dan perlahan menaiki lehernya. Sudut mulut Wang Xian berkedut saat dia mencubit pipinya dengan penuh kasih sayang. Cekikikan. Si kecil terkikik. Terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Si kecil lainnya sedang berbaring di pelukan Wang Xian, diam-diam membungkus botol susu. Yang satu pendiam sementara yang lain nakal. Biarkan aku memberimu nama. Anda akan dipanggil Wang Chaier, dan Anda akan dipanggil Wang Huaer. Huaer Chaier, lumayan. Wang Xian mencubit pria kecil pendiam di pelukannya. Dengan lambaian tangannya, botol susu di tanah terbang ke arah Huaer. Ayah. Dia mengambil botol susu dengan satu tangan dan menjambak rambut Wang Xian dengan tangan lainnya. Dia terus berteriak dan menendang kakinya. Baiklah, jangan nakal. Wang Xian menyentuh rambutnya tanpa berkata-kata. Dia adalah Raja Naga yang bermartabat dan sekarang dia ditunggangi oleh dua anak kecil. Jika orang-orang dari benua supernatural mengetahui hal ini, mereka pasti akan tercengang. Ayo pergi, ayo keluar. Saat Wang Xian berbicara, dia berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, setelah memasuki tanah kuno, dia terus merasa bahwa dia belum mendapatkan harta apapun dan dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Ini, Yao Nu, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Apa yang dia lihat?
Pria muda di depannya langsung menghancurkan buah setingkat setengah dewa menjadi jus dan memberikannya kepada kedua anak itu. Ini adalah buah roh tingkat setengah dewa. Bahkan dia pernah bisa menjadi putri kesayangan surga karena dia memperoleh buah setingkat setengah dewa. Sekarang, pemuda ini bahkan tidak berkedip saat dia langsung memberi makan dua gadis kecil buah-buahan setingkat setengah dewa. Yang terpenting, kedua gadis kecil itu tidak meledak karena energi kekerasan. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Kelompok orang ini didominasi oleh pemuda ini. Sisanya adalah bawahannya. Segera, dia menemukan masalah. Bahkan pendekar Parubaya yang baru saja menyerang harus mundur dan berdiri di sisinya. Jelas, pemuda ini dihormati. Selain dengan santai mengeluarkan buah roh tingkat setengah dewa, Yao Nu tahu bahwa pemuda di depannya ini benar-benar luar biasa. Dia buru-buru mengikuti di belakang, tetapi segera menemukan bahwa dia tidak bisa mengikuti kecepatan mereka. Pada saat ini, sebuah pedang tajam muncul di bawah kakinya dan terbang menuju pintu keluar timur dengan kebingungan. Dia adalah putri surga yang bangga yang menjadi fokus perhatian semua orang. Mungkinkah dia akan menjadi pelayan di masa depan? Dan dia harus melayani dua gadis. Pikirannya sedang kacau. Namun, ketika memikirkan pertemuan antara putra dewa dan Hua Wuhen, dia merasa beruntung. Jika dia laki-laki, dia mungkin sudah mati. Mereka dengan cepat terbang menuju pintu masuk timur dan segera tiba di pintu keluar. Hua Er menunggangi leher Wang Xian. Dia memegang botol susu di satu tangan dan rambutnya di tangan lainnya saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. KR, yang berada di pelukannya, juga mengangkat kepalanya dan memandang dunia luar dengan rasa ingin tahu. Dengan rumput bintang di kepala mereka, mereka tampak menggemaskan. Ketika mereka sampai di pintu masuk, terlihat jelas bahwa ada lebih banyak orang yang masuk dan keluar. Segera, beberapa orang terkejut saat melihat Wang Xian berjalan keluar dengan dua bayi. Kamu baik, saudara. Anda membawa dua bayi saat Anda memasuki tanah kuno. Hati-hati. Beberapa pemuda yang berjalan di dalam meneriaki Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Hehe, bukan apa-apa. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar peringatan ramah mereka. Wanita giok di belakangnya segera mengenakan kerudung. Dia tidak berani memberitahu orang lain bahwa dia, putri surga yang bangga, telah menjadi pelayan untuk membantu orang lain membujuk anak-anak mereka. Nama putra dewa dari 9 langit pada gulungan penyegelan dewa telah menghilang. Belum lama ini, dia sepertinya telah memasuki tanah kuno Danau Giok. Mungkinkah dia meninggal di tanah kuno? Tampaknya selain putra dewa dari surga ke-9, Yao Nu dan Hua Yuhen yang disukai surga juga telah masuk. Aku bertanya-tanya keberadaan menakutkan apa yang telah ditemui oleh putra dewa dari surga ke-9. Belum lama ini, dunia berduka dan hujan badai turun dari lautan. Dikabarkan bahwa dewa laut mati. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi sekarang, putra dewa juga telah meninggal. Saat mereka berjalan keluar dari tanah kuno Jade Lake, segala macam suara datang dari luar. Gerbang timur tanah kuno Jade Lake bahkan lebih ramai dari gerbang barat. Ada banyak jalan di sekitarnya, dan ada berbagai macam toko di kedua sisinya. Ada banyak orang berkumpul di sini. Saat ini, tempat paling ramai di bumi adalah di sekitar tanah purba. Kota lapis pertama dan kota lapis kedua lainnya sudah tidak ada lagi. Wang Xian, Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya berjalan lurus ke depan bersama kedua anak itu. Kedua anak itu melihat sekeliling. Ledakan. Saat ini, suara keras datang dari depan. Telur hewan peliharaan demigod tingkat 1. Ya dewa, sebenarnya ada telur hewan peliharaan monster dari setengah dewa tingkat 1 dalam kelompok hewan peliharaan surgawi. Ya dewa. Saya mendengar bahwa beberapa orang dari kelompok yang kuat muncul dan ingin mengambil telur hewan peliharaan ini di tempat. Semua pembangkit tenaga listrik yang menerima berita telah datang. Grup hewan peliharaan surgawi tidak akan menjualnya sekarang, kan? Mereka pasti akan menjualnya. Kelompok hewan peliharaan tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi telur hewan peliharaan ini. Begitu beberapa pembangkit tenaga listrik mengetahuinya, mereka mungkin datang dan merebutnya. Lagi pula, berita tentang hewan peliharaan setengah dewa tingkat 1 telah diketahui oleh orang lain. Saat Wang Xian dan yang lainnya berjalan keluar, suara keras terdengar.
Dia melihat ke depan dan melihat banyak pembangkit tenaga listrik terbang dari langit sekitarnya. Ada juga binatang iblis yang terbang bersama putra mereka yang sombong. Di antara mereka, Wang Xian, yang berada di level Sitraf, menemukan 5 hingga 6 di antaranya. Menurut pemahamannya selama periode waktu ini, seorang ahli tingkat tembus pandang sudah dianggap sebagai ahli terkemuka di bumi. Pakar tingkat tembus pandang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai pasar ratusan juta di masa lalu. Putra surga yang sombong bisa dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai pasar puluhan miliar. Pakar tingkat tembus pandang asli bumi masih merupakan keberadaan yang langka. Wang Xian tidak tertarik pada telur hewan peliharaan dari dewa tingkat 1. Di matanya, barang ini tidak terlalu berharga. Ayo pergi ke kota Jiang. Wang Xian tidak ingin menunda lebih lama lagi dan langsung terbang ke langit. Semuanya, tolong jangan berkerumun. Grup hewan peliharaan kami memang telah mendapatkan hewan peliharaan setengah dewa tingkat 1. Silakan lihat, di sini, banyak bos dari kelompok hewan peliharaan juga bergegas. Kelompok hewan peliharaan kami tidak bisa membiarkan semua orang datang ke sini tanpa bayaran. Lelang akan diadakan segera setelah 2 jam. Saat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke langit, sebuah suara datang dari langit di depan mereka. Telur hewan peliharaan mengambang di udara. Itu hanya seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya hijau yang kuat. Itu seperti zamrud yang memancarkan cahaya. Itu sangat mistis. Di depan telur hewan peliharaan, kelima tetua itu melihat sekeliling dengan waspada. Mereka takut seseorang akan datang dan merebutnya. Wang Xian melirik dan bersiap untuk terbang ke kejauhan. Ayah, itu, aku menginginkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan rambutnya menegang. Suara lembut bunga itu bisa terdengar darinya. Telur hewan peliharaan biasa. Kami tidak menginginkannya. Ayah akan membuatkan yang bagus untukmu di masa depan. Wang Xian berkata pada bunga itu tanpa daya. Wawa, aku menginginkannya, dadi. Namun, teriakan bunga itu langsung terdengar dari atas kepalanya. Setelah itu, Wang Xian merasakan arus hangat mengalir ke lehernya. Apa F***, aku pipis. Bagaimanapun, dia adalah dewi yang jatuh. Bagaimana dia bisa buang air kecil? Bab 1833. Pada tahun 1833, pengasuh Raja Naga ada di kota. Tubuh Wang Xian tergantung di langit dengan kaku saat dia merasakan arus hangat di lehernya. Wajahnya sangat gelap. Dia adalah Raja Naga Perkasa. Tidak hanya dia dikencingi oleh seorang gadis kecil, dia bahkan dikencingi di lehernya. Apa ini? Air kecil itu mengalir ke kuil Raja Naga. Tanda seru. Dia buru-buru membawa bunga itu ke bawah. Dengan gerakan tubuhnya, arus hangat di tubuhnya segera menghilang. Gadis kecil, jika kamu perlu buang air kecil di masa depan, beritahu aku, oke? Wang Xian berpura-pura serius saat dia berteriak padanya. Wah, aku mau itu. Namun, gadis kecil itu sama sekali tidak peduli padanya. Dia terus menangis. Wang Xian memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia mengeluarkan logam penyerap air dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu sebagai popok. Cair lebih patuh. Biarkan aku menggendongnya dulu. Aku akan membereskan bunganya dulu. Wang Xian bingung saat dia melihat ke arah Cair, yang sedang berbaring dengan tenang di lengannya, dan memberi isyarat ke Yao Nu favorit surga di sampingnya. Oh, Yao Nu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menggendong Cair di tangannya. Pada saat ini, dia sangat heran. Agar pemuda di depannya ini memiliki bawahan yang begitu kuat, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan karena dua gadis kecil itu. Wah. Cair meronta dan berteriak sedih saat melihat Wang Xian melepaskan pelukannya. Jadilah baik, kami di sini untuk menjaga dadi. Kata Yao Nu buru-buru. Mengapa kamu begitu nakal? Kamu pasti adik perempuanku. Baiklah, berhentilah menangis. Ayah akan membeli telur peliharaan itu untukmu, oke? Wang Xian berkata tanpa berkata-kata saat dia membujuk. Teman kecil itu memang aneh. Setelah beberapa kata membujuk, dia berhenti menangis. Dia menatap Wang Xian dengan matanya yang besar dan polos dan mulai cekikikan. Dihadapkan dengan teman kecil yang lucu,
Wang Xian tidak bisa marah sama sekali. Perlakukan saja sebagai seorang ayah terlebih dahulu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memasuki tanah kuno Jade Lake. Dia menggerutu dalam hati. Ayah. Chaier yang sedang digendong oleh Yao Nu melihat Wang Xian sedang merapikan bunga. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak. Bagus. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memeluk Chaier, menggendong bayi di masing-masing tangannya. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, teriakan keras datang dari belakang. Hah! Yao Nu menoleh. Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya juga menoleh dengan acuh tak acuh. Minggir. Di belakang, lebih dari 10 pria setengah baya, tua mengendarai binatang iblis sedang bergegas. Di belakang, 4 binatang iblis sedang menarik sedan dan terbang dengan agresif. Kau ingin kami menyingkir? Melihat mereka bergegas, wajah Yao Nu menjadi dingin, dan auranya bergegas ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang iblis yang menyerbu ke arah mereka terhuyung sedikit dan sedikit gemetar. Hah! Orang-orang di binatang iblis itu sedikit terkejut. Jangan membuat masalah. Telur hewan peliharaan adalah hal yang paling penting. Saat ini, suara parubaya datang dari mobil di belakang mereka. Itu ketua. Selusin orang di depan buru-buru menjawab. Mata mereka menyapu Yao Nu, dan mata mereka bersinar. HMPH. Yao Nu menatap mereka dan mendengus jijik. Dia adalah putri surga yang bangga dan memiliki status terhormat. Di masa lalu, ketika dia keluar, dia ditarik oleh binatang iblis di tingkat kekosongan wawasan. Ada lusinan pengikut di sampingnya. Sekarang, seseorang benar-benar meneriakinya dan membuka jalan untuknya. Bahkan jika dia direduksi menjadi tahanan, itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa. Hehe, Wang Xian menatap Yao Nu dan tersenyum. Tuan, Tuan. Melihat Wang Xian menatapnya, ekspresi Yao Nu sedikit berubah. Seketika, dia menjadi sangat gugup dan menundukkan kepalanya saat dia berteriak. Yao Nu sangat takut pada sekelompok orang di depannya. Mereka bahkan berani membunuh putra dewa dari istana harta karun Ling Xiao. Jika mereka tidak menginginkan hidup mereka, mereka pasti sangat percaya diri. Ketua grup Tianling ada di sini secara pribadi. Ini bukan hanya grup Tianling. Grup Feng Hua dan grup Longqi juga ada di sini. Ini adalah grup terkenal. Suara sok bisa terdengar dari sekitarnya. Ketika rombongan orang tersebut tiba, orang-orang di depan mereka langsung memberi jalan untuk mereka. Apakah masih ada koneksi internet? Wang Xian mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan bertanya pada Yao Nu. Ya, Pak. Ini ponsel saya. Apa yang ingin kamu cari? Yao Nu segera mengeluarkan ponsel. Itu adalah ponsel lipat dengan layar penuh dan bisa dibuka. Ketika Wang Xian meninggalkan bumi di masa lalu, ponsel berteknologi tinggi semacam ini baru saja keluar. Periksa situasi saat ini di bumi, seperti faksi dan sebagainya. Kata Wang Xian. Ya, grup jaringan Tianxun telah membentuk sebuah forum. Hampir semua orang menggunakannya sekarang. Ada banyak berita terbaru di dalamnya. Yao Nu berdiri di samping Wang Xian dan membuka forum untuknya. Meskipun dia terkejut karena Wang Xian tidak tahu tentang masalah ini, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Oke, Wang Xian mengangguk dan melihat forum di teleponnya. Peringkat kebanggaan surga, peringkat kenaikan dewa, putra dewa, tanah kuno, senjata, ramuan, hewan peliharaan. Peringkat grup. Berita terbaru telah mengejutkan dunia. Ada perubahan besar di Samudera Pasifik, dan diduga Dewa Laut telah jatuh. Ada berbagai macam berita, tapi agak mirip dengan forum Jianghu sebelumnya. Ayah, pada saat ini, bunga yang sangat nakal itu mulai bergerak lagi di pelukannya. Wang Xian tidak berdaya dan hanya bisa membujuk si kecil terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia mencubit wajah teman kecil itu tanpa daya. Ya. Dia berteriak dan mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil pakaiannya. Dia memanjat lehernya sekali lagi, ingin kencing di lehernya. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan meletakkannya di lehernya. Dia ingin menjadi pengasuh yang baik. Gidiap, anak kecil itu melihat seseorang mengendarai Pegasus di depan dan berteriak pelan. Dia juga menirunya dan menjambak rambut Wang Xian, membuat suara lembut. Ayah, Gidiap, klek, keok, keok. Suara ceria dari mulutnya, Wang Xian membiarkannya menggenggam. Ayo pergi.
Wang Xian berkata kepada bunga-bunga itu, ingin cepat pergi, terlalu memalukan. Tidak, Hoa, Hoa, Hoa. Aku menginginkan itu. Oke, oke, kami akan menunggu di sini dan membelinya untukmu nanti. Wang Xian berkata tanpa daya, sepertinya si kecil ini tertarik dengan telur peliharaan itu. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar. Satu persatu, kelompok berdiri di depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Aku di sini. Bisakah pelelangan hewan peliharaan dimulai sekarang? Tidak lama kemudian, sebuah supercar yang sangat keren mengeluarkan suara gemuruh. Dari kejauhan, itu seperti sambaran petir saat melaju ke arah mereka. Suara gemuruh menarik perhatian banyak orang. Seorang pemuda dengan tubuh penuh cahaya keemasan keluar dari mobil. Dia menggendong seorang wanita cantik di pelukannya saat dia melihat telur hewan peliharaan di langit dengan kilatan gairah di matanya. Dia tertawa keras saat dia bertanya. Oh, Tuan Muda Jin dari kelompok Venaroh, saya tidak menyangka dia benar-benar datang. Grup Venaroh adalah grup tingkat atas. Mereka terkenal kaya. Kedatangan pemuda itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketua perusahaan dan atasan yang bergegas juga sedikit mengernyit saat melihat kedatangan pemuda itu. Bab 1834 pada tahun 1834, ayah mertua Raja Naga sedang berada di kota. Jin Yuwei, nama yang sangat umum, putra tertua dari kelompok Venaroh. Kelompok Venaroh cukup beruntung. Mereka menemukan pembuluh darah roh dan menggunakan waktu 5 tahun untuk bangkit dan mendirikan kelompok pembuluh darah roh yang sekarang terkenal. Kelompok Venaroh terkenal kaya dan merekrut banyak ahli. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan putra dewa dari istana berharga Lingqiao. Tanda seru. Jin Yuwei memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kelima. Dia sangat dihormati oleh orang luar dan memiliki kesempatan untuk menjadi favorit surga. Ketika gadis Yao melihat kedatangan pemuda itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit serius. Meskipun kekuatan orang ini tidak sebaik dia memiliki latar belakang yang kuat. Tuan, kelompok Venaroh terkenal kaya. Jika kamu ingin membeli telur peliharaan itu, dia adalah lawan yang kuat dan kuat. Yao Nu terus mengingatkan Wang Xian sambil berusaha menyenangkannya. Lawan yang kuat dan kuat. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Jika bukan karena Hua Er yang menginginkan telur hewan peliharaan ini, dia bahkan tidak akan melihatnya lagi. Saya tidak menyangka Tuan Muda Jin juga ada di sini. Tuan Muda Jin benar-benar beruntung. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan telur hewan peliharaan binatang iblis atribut kayu setengah dewa ini. Di atas mereka, para petinggi dari kelompok hewan peliharaan dewa sangat senang ketika mereka melihat Tuan Muda dari kelompok Venaroh tiba. Mereka ingin menetaskan telur hewan peliharaan tingkat demigod secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka berita itu akan bocor. Dengan kekuatan kelompok hewan peliharaan dewa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memelihara hewan peliharaan tersebut. Setelah berita itu bocor, mereka sangat ketakutan. Jika seorang ahli datang untuk merebutnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain menjualnya dengan cepat. Sekarang, mereka hanya berharap untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Melihat tuan muda tertua dari kelompok Venaroh tiba, jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Setidaknya harga hewan peliharaan ini tidak akan terlalu rendah. Haha, karena aku di sini, beritahu aku harganya. Aku akan mengambilnya. Jin Yuwei tertawa angkuh dan meneriaki mereka. Tuan Muda Jin, Anda mungkin tidak bisa membawa telur hewan peliharaan ini. Begitu Jin Yuwei menyelesaikan kata-katanya, suara seorang lelaki tua datang dari samping. Pria tua itu memegang tongkat berkepala naga dan berkata tanpa ekspresi. Pak Tua Tian benar, karena sedang dilelang, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan samar. Haha, mari kita mulai penawarannya. Semua orang dari God Corporation kesayangan, ayo mulai. Beberapa hal sulit didapat di masa depan jika Anda tidak memilikinya sejak awal. Korporasi Venaroh kita pasti akan mengambil telur hewan peliharaan ini. Jin Yuwei tertawa keras dan berteriak dengan percaya diri. Dia bersandar pada mobil sport, memegang si cantik di sampingnya, dan menyalakan sebatang rokok. Dia tampak sangat tampan. Hehe, baiklah, baiklah. Karena Tuan Muda Jin mengatakan sudah waktunya untuk memulai, maka kami tidak akan menunggu lebih lama lagi.
Saya yakin semua orang tahu nilai hewan peliharaan surgawi peringkat 1,5 dewa. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Sekarang, harga lelang 100 juta batu roh bermutu tinggi akan dimulai. Harganya tidak boleh lebih rendah dari 1 juta batu roh bermutu tinggi setiap kali. Seorang lelaki tua dari kelompok hewan peliharaan surgawi berteriak dengan senyum di wajahnya. His, 100 juta batu roh kelas atas. Ya dewa, itu 100 juta batu roh kelas atas. Ini benar-benar mahal. Namun, 100 juta batu roh kelas atas hampir sama. Lagi pula, jika kita mengasuhnya, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik setingkat demigod. Merawatnya juga akan menghabiskan banyak sumber daya. Sepertinya kita hanya bisa menyaksikan beberapa kelompok itu berjuang untuk itu. Puluhan ribu orang berkumpul di daerah sekitarnya. Ketika mereka mendengar harga lelang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Haha, 100 juta. Semuanya, tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Membesarkan hewan peliharaan setengah dewa tingkat 1 akan membutuhkan lebih dari 100 juta batu roh tingkat tinggi. Jin Yuwei segera mengangkat tangannya dan berteriak. Tuan Muda Jin, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Grup Tianling kami masih memiliki kemampuan, 101 juta. Ketua kelompok Tianling yang baru saja berbicara berteriak. 102 juta. Grup Fengqi, 102 juta. Apakah Anda punya lagi? 103 juta. 104 juta. Haha, terlalu lambat, 110 juta. Pet surgawi ini, kelompok Venaroh kita pasti akan menerimanya. Tuan Muda Jin menawar 110 juta, 110 juta, apakah Anda punya lagi? Lelang dimulai. 4 atau 5 kelompok bersaing dengan Jin Yuwei satu per satu, dan harganya meningkat pesat. Napas semua orang bertambah cepat saat mereka menyaksikan pelelangan. Dengan peningkatan 1 juta, 1 juta batu roh bermutu tinggi, 1 juta batu roh bermutu tinggi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan 1 juta RMB. Jika diukur dengan uang, nilai 1 juta batu roh bermutu tinggi setara dengan 100 juta RMB di masa lalu. Harga awal telur hewan peliharaan setengah dewa tingkat pertama setara dengan 10 juta rem di masa lalu. His, ini gila. Perusahaan-perusahaan besar ini benar-benar bersedia mempertaruhkan hidup mereka demi telur peliharaan ini. Tuan Muda Jin jelas lebih percaya diri sekarang. Korporasi Venaroh terlalu kaya. Kurasa telur hewan peliharaan ini akan diperoleh oleh korporasi pembuluh darah roh. Tuan Muda Jin terlalu percaya diri. Suara-suara diskusi di sekitarnya bisa didengar. Lelang berlanjut, dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Seluruh lingkungan tampak sunyi. Ayah, ayah, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Di tengah lelang yang intens, sepertinya agak jelas. Beberapa orang menoleh dan melihat seorang gadis muda menunggangi seorang pria muda. Mereka tersenyum. Little Kyuti, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Jin tadi? Beberapa hal tidak ada saat mereka lahir. Akan sangat sulit untuk mendapatkannya di masa depan. Seorang gadis berbalik dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bunga yang lucu itu. 200 juta batu roh kelas atas, siapa lagi yang berani bertarung dengan kelompok Venaroh saya? Haha, hewan peliharaan ini pasti milikku, Jin Yuwei. Di masa depan, itu akan mengikuti saya untuk menaklukkan dunia dan menjadi favorit surga. Saat ini, suara bangga Jin Yuwei datang dari depan. Dia memegang sebatang rokok di mulutnya dan melirik beberapa pimpinan dan eksekutif perusahaan yang tampak malu. Kemudian, dia berkata sambil tertawa keras. Beberapa eselon atas perusahaan menggelengkan kepala tak berdaya, 200 juta batu roh bermutu tinggi. Kelompok Venaroh terlalu kaya. Ketika beberapa eselon atas dari kelompok dewa hewan peliharaan melihat pemandangan ini, mereka yakin bahwa hewan setengah dewa ini akan jatuh ke tangan kelompok urat roh. Semua orang di sekitar memandang Jin Yuwei dengan iri. Ayah, aku menginginkannya, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Huaer mendengar kata-kata gadis itu dan melihat bahwa telur hewan peliharaan akan segera dibeli. Dia mengedipkan matanya dan menjambak rambut Wang Xian dengan sekuat tenaga saat dia berteriak. Harus dikatakan bahwa suara anak kecil ini sangat keras. Oke, ayah akan membelikannya untukmu sekarang. Wang Xian segera berkata dan meraih kaki kecilnya tanpa daya. Haha, menarik, menarik.
Saya tidak punya waktu untuk membujuk kalian di sini. Beri aku telur peliharaannya. Jin Yuwei mendengar kata-kata mereka dan melihat ke arah Wang Xian. Melihat gadis kecil yang sedang menunggangi leher seorang pemuda, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mengumumkan dengan tawa keras. Nada arogannya membuat eselon atas perusahaan terlihat sedikit malu. Apakah dia membandingkan pelelangan sebelumnya dengan membujuk mereka? Membujuk anak. Bab 1835. Apakah telur hewan peliharaan tahun 1835 enak? Ayo pergi. Ini, Tuan Muda Jin sangat percaya diri. Baru saja, dia bersaing dengan petinggi beberapa perusahaan besar. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia sedang membujuk seorang anak. Sekarang, aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki oleh perusahaan Venaroh. Dengan kepercayaan diri seperti itu, bahkan jika seorang anak dewa datang, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Tanda seru, putra dewa, putra surgawi sangat berbakat dan kuat. Dalam hal kekayaan, dia jauh lebih rendah dari korporasi pembuluh darah roh. Mungkin hanya para dewa yang kuat di istana berharga Ling Qiao yang dapat bersaing dengan perusahaan Venaroh. Mendengar kata-kata sombong Tuan Muda Jin, semua orang di sekitar terkejut. 200 juta batu roh kelas atas. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka telur peliharaan ini akan menjadi milik Tuan Muda Jin. Eksekutif senior Godpet Corporation juga sangat senang dengan penjualan 200 juta batu roh kelas atas. Mereka meneriakinya dengan senyum di wajah mereka. Haha, meskipun tidak cocok dengan atributku dengan baik, fungsi pendukung dari Demonic Beast tipe kayu sangat kuat. Tuan Muda Jin menatap telur hewan peliharaan dengan mata terbakar saat dia berkata sambil tertawa keras. Untuk bisa mendapatkan telur hewan peliharaan peringkat 1,5 dewa hari ini adalah kesempatan besar baginya. 250 juta. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. 250 juta. Ketika kelima kata ini masuk ke telinga semua orang, ekspresi bersemangat Tuan Muda Jin langsung membeku. Dia tiba-tiba memutar kepalanya. Semua orang di sekitar juga menoleh karena terkejut. Ketika mereka melihat pria muda dengan seorang gadis di lengannya dan seorang gadis di lehernya, semua orang kembali tertegun. Baru saja, gadis yang menunggangi leher pemuda itu berkata bahwa dia menginginkan telur hewan peliharaan, tetapi Tuan Muda Jin mengambil alih dan berkata bahwa dia akan membujuk anak itu untuk mengejek perusahaan besar. Sekarang, ayah dari anak itu malah menawarkan 250 juta. Ini, nak, apakah kamu membujuk anak itu? Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Ekspresi Jin Yuwei sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menggeram dengan malu. Ini tidak seperti kamu membujuk seorang anak seperti ini. Wang Xian melirik Jin Yuwei dengan acuh tak acuh dan berkata, apa, ini? Dia benar-benar ingin membelinya. Siapa orang ini? 250 juta. Hanya segelintir orang yang mampu membeli begitu banyak batu roh. Kamu pasti bercanda. Siapa dia? Apa kau tidak pernah melihatnya sebelumnya? Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka memandang Wang Xian dengan takjub. Ini, pemuda ini, kamu tidak bercanda, kan? Beberapa petinggi dari kelompok hewan peliharaan memandang Wang Xian dengan heran. Mereka mengerutkan bibir dan bertanya. Wow, Wang Xian mengeluarkan cincin interspatial. Dia melambaikannya dengan lembut dan melemparkannya langsung ke atasan kelompok hewan peliharaan. Pak, seorang lelaki tua mengulurkan tangannya dengan heran dan mengambilnya. Saat dia melihat batu roh di dalamnya, matanya terbelalak kaget. Seluruh cincin interspatial memiliki luas lebih dari 10.000 meter kubik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin interspatial sebesar itu. Dan di dalam cincin interspatial ada batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 200 juta batu roh di dalamnya. Diperkirakan ada 2 miliar batu roh di dalamnya. Meneguk. Pria tua itu menelan seteguk air liur saat jari-jarinya bergetar. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin membelinya seharga 250 juta batu roh? Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Jika mereka bisa mendapatkan batu roh di dalamnya, mereka pasti bisa menjadi salah satu kekuatan teratas di bumi. Ini, siapakah pemuda ini? Apa identitasnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh? Surga, dan dia benar-benar berani menunjukkan cincin interspatial kepadanya.
Apakah itu karena dia percaya diri? Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia segera menghilangkan keserakahan di hatinya dan meluruskan ekspresinya. Tentu saja. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Ya, tentu saja, Tuan Muda memiliki kualifikasi. Cincin interspatialmu. Penatua dari kelompok hewan peliharaan dewa menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan menjawab. Lengannya sedikit gemetar saat dia mengembalikan cincin interspatial ke Wang Xian. 250 juta. Tuan Muda Jin, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Pria tua itu memandang Jin Yuwei dan bertanya. Apa? Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Ekspresinya berubah suram saat dia bertanya, apakah dia memiliki kemampuan? Tuan Muda Jin, saya telah memverifikasi bahwa Tuan Muda ini memiliki kemampuan. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya berbinar saat dia menatap Wang Xian dengan rasa hormat. Jika hewan peliharaan ini dan pemuda itu menginginkannya, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Muda Jin untuk itu. Ketika para eksekutif senior dari Gatpet Group melihat ekspresi lelaki tua itu, wajah mereka dipenuhi keheranan. Ya dewa, apakah pemuda ini benar-benar memiliki kualifikasi? Ini, apa identitasnya? Astaga, 250 juta. Apakah dia membelinya untuk putrinya? Ini terlalu boros. Jika putrinya menginginkan hewan peliharaan, dia akan membelinya untuknya. Ini adalah puncak hidupnya. Apa identitas pemuda ini? Semua orang terkejut. Mereka mengira pemuda ini sedang mencoba membujuk seorang anak. Mereka tidak menyangka dia akan benar-benar membelinya. Ini benar-benar membalikkan pemahaman mereka. Semua orang menelan seteguk air liur serempak. 260 juta. Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Dia menggertakkan giginya dan berteriak keras. 300 juta. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara lembut Wang Xian terdengar seolah-olah 300 juta tidak ada artinya di depannya. Memang, itu bukan apa-apa. Meskipun benua transendensi didominasi oleh batu roh kelas menengah, masih ada cukup banyak batu roh kelas atas. Saat ini, jumlah batu roh kelas atas di seluruh benua transendensi lebih dari 10 miliar atau 100 miliar. Wang Xian membawa paling banyak 1% dari mereka, yang setara dengan beberapa miliar batu roh kelas atas. 300 juta, dan dia langsung meningkatkannya menjadi 40 juta. Siapa dia? Apakah dia petinggi istana berharga Ling Qiao? Ya dewa, telur peliharaan dari demigod tingkat pertama ini sama sekali tidak bernilai 300 juta. Ketika semua orang mendengar suara Wang Xian lagi, mereka sedikit membuka mulut. Apakah dia seorang Taipan? Ketika Jin Yuwei mendengar angka 300 juta, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah mengharapkan orang seperti itu muncul entah dari mana. 300 juta untuk membeli telur peliharaan untuk putrinya. Ini, memang ada beberapa hal yang sulit didapat di masa depan. Boneka kecil ini sangat diberkati. Wanita yang berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya tadi menatapnya dengan bingung. Sungguh kartu yang tersembunyi. Maaf, Tuan Muda Jin, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Pada saat ini, orang yang paling bersemangat adalah eselon atas dari grup Pet Dewa. Lelang ini adalah keuntungan besar. Ekspresi Jin Yuwei berubah ketika dia mendengar kata-kata kelompok hewan peliharaan dewa, 300 juta, total 300 juta. Bahkan jika grup mereka ingin mengambil 300 juta sekaligus, mereka masih harus mempertimbangkannya. Selamat, Tuan Muda. Telur hewan peliharaan setan binatang iblis tipe kayu demigod tingkat pertama menjadi milikmu sekarang. Hehe, putrimu sepertinya tipe kayu juga. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk tumbuh bersama dengan putri tercinta Anda. Ketika atasan dari kelompok hewan peliharaan melihat bahwa Jin Yuwei tetap diam dengan wajah muram, mereka tahu bahwa dia tidak akan menaikkan harganya lagi. Dengan harga seperti itu, tidak ada yang akan menaikkan harga lagi. Penatua dari kelompok hewan peliharaan memegang telur hewan peliharaan dengan hormat dan berjalan menuju Wang Xian. Bab 1836 Bagaimana telur peliharaan tahun 1836. Berikutnya. Itu adalah hewan peliharaan demigod tier 1. Memiliki hewan peliharaan demigod tier 1 saat lahir benar-benar patut ditiru. Saat gadis itu dewasa, hewan peliharaannya juga akan mencapai puncaknya. Ini setara dengan perlakuan terhadap putra dewa. Taipan tingkat dewa, benar-benar Taipan tingkat dewa.
Saya ingin tahu identitas apa yang dimiliki Taipan tingkat dewa ini. Tanda seru tanda seru. Di depan tanah kuno Jade Lake, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan saat mereka melihat atasan dari kelompok hewan peliharaan dewa dengan hormat mengirimkan telur hewan peliharaan itu. Gadis kecil itu meminta telur peliharaannya dan ayahnya segera membelinya. Bagaimana mungkin ayah yang begitu kuat tidak iri? Tuan muda, ini dia. Hewan peliharaan berelemen kayu pasti bisa menemani putrimu tumbuh dengan cepat. Penatua dari kelompok hewan peliharaan menyerahkannya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian mengangguk dan mengambil telur peliharaan di bawah tatapan iri semua orang. Pet Egg tidak terlalu besar. Itu seukuran telapak tangan orang dewasa, dan juga tidak terlalu berat. Itu memancarkan cahaya hijau, seperti zamrud. Ini, bunga. Wang Xian menyerahkan telur hewan peliharaan itu kepada si kecil di atas kepalanya. Cek, cekikikan, cekikikan. Si kecil sangat gembira saat melihat telur peliharaan yang memancarkan cahaya terang. Dia mengambil telur hewan peliharaan dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Retakan, retakan. Dia memegang telur hewan peliharaan dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Namun, dia tidak bisa memecahkan telur hewan peliharaan yang keras itu sama sekali. Ya, aku tidak bisa menggigitnya. Aku ingin memakannya. Melihat dia tidak bisa menggigitnya, si kecil dengan marah menggigitnya lagi dengan mulutnya. Hehe, tuan muda, putrimu sangat imut. Orang tua dari kelompok hewan peliharaan dewa berkata sambil tersenyum ketika melihat bunga itu. Gadis seperti boneka porselen itu memegang hewan peliharaan setingkat setengah dewa dan mengatakan bahwa dia akan menggigit dan memakannya. Penampilannya memang cukup imut. Boneka kecil ini sangat imut, terlalu imut. Haha, menarik sekali, dia sebenarnya ingin menggigit dan memakannya. Dia benar-benar seorang foodie kecil. Ini adalah telur hewan peliharaan senilai 300 juta batu roh bermutu tinggi, dan dia benar-benar ingin memakannya. Gadis kecil ini seperti boneka porselen. Dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Semua orang di sekitar memiliki senyum ramah di wajah mereka. Mereka merasa bahwa dia sangat imut. Jika kamu tidak bisa menggigitnya, jangan gigit lagi. Di masa depan, saya akan memelihara hewan peliharaan untuk bermain dengan Anda. Wang Xian mencubit kaki kecilnya dan berkata, aku ingin makan, aku ingin makan. Wah wah wah, aku mau makan. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Hua Er memelototi kakinya dan berteriak keras. Saat dia berteriak, dia menggertakkan giginya. Melihat bahwa dia tidak bisa menggerakkan giginya, air mata mengalir keluar dari matanya. Cantik kecil, jangan terlalu nakal. Ini adalah telur hewan peliharaan demigod. Kamu tidak bisa memakannya. Gadis yang berbicara di awal berkata pada Hua Er dengan senyuman di wajahnya. Namun, ekspresinya segera berubah kaku. Semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka dan menatapnya dengan tak percaya. Oke, jika kamu ingin makan, aku akan memberikannya padamu. Pria muda di bawah gadis itu berkata tanpa daya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil telur hewan peliharaan dan langsung membuat lubang di dalamnya. Seketika, cairan yang mirip telur terungkap, tetapi cairan itu berwarna hijau cerah. Kekuatan hidup yang kuat menyebar di sekitarnya. Ambil dan minum. Pria muda itu menyerahkan telur peliharaannya kepada gadis itu lagi. Aku tidak mau minum, aku ingin makan. Gadis kecil itu berkata sambil mengambil telur peliharaan dan menuangkannya ke mulut kecilnya. Beberapa cairan mengalir ke wajah kecilnya. Itu tidak baik, itu tidak baik. Setelah menyesap, gadis kecil itu berteriak dengan wajah pahit dan terus menendang kakinya. Nenek kecil, kamu benar-benar sulit untuk menyenangkan. Biarkan aku memanggangmu dan memberimu rasa. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu menggerakkan telapak tangannya dan gumpalan api melilit telur peliharaan itu. Segera, aroma menggoda datang dari telur hewan peliharaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa, telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa yang membuat orang gila, dipanggang begitu saja. Dan itu dipanggang. Hanya karena putrinya mengatakan bahwa dia menginginkan telur peliharaan, pemuda kaya misterius itu langsung membelinya. Ketika semua orang berpikir bahwa dewa yang kaya ingin membawa hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa ini untuk menemani putrinya tumbuh bersama.
Pada akhirnya, gadis kecil itu ingin memakan telur peliharaannya. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, dewa kaya itu langsung memecahkan telur peliharaannya. Gadis kecil itu mengambilnya dan meminumnya. Setelah rasanya tidak enak, dia sekarang memanggangnya. Ini, sebuah wewangian datang, dan semua orang menatap kosong. Baunya sangat enak. Kamu dan kakak perempuan bisa membaginya menjadi dua. Baiklah, ayo pergi. Percakapan ayah dan anak terdengar sekali lagi, dan segera setelah itu, mereka melihat pemuda itu menyerahkan cincin interspatial kepada lelaki tua dari kelompok hewan peliharaan dewa sebelum berbalik dan pergi. Hehehe, suara ceria gadis itu terdengar, dan dia memeluk telur peliharaan rebus itu dengan kedua tangannya, dengan senang hati memakannya. Kepergian grup membuat semua orang dengan tampilan belakang yang acuh tak acuh. Meneguk, ini, ya dewa, aku memakannya. Telur hewan peliharaan tingkat demigod dimakan langsung. Apakah saya berhalusinasi? Telur hewan peliharaan tingkat setengah dewa, telur hewan peliharaan yang membuat semua orang menjadi gila, sebenarnya dimakan oleh seseorang. Ya dewa, apakah ini MOTHERF Asterisker yang menyayangi putrinya? Untuk membeli telur hewan peliharaan tingkat setengah dewa dan memakannya, 300 juta batu roh bermutu tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik istana berharga Ling Qiao tidak bisa melakukan itu. Ketika semua orang melihat mereka pergi, lingkungan sekitarnya langsung menjadi gempar. Mereka semua melebarkan mata mereka dan mengeluarkan seruan satu demi satu. Ini adalah telur hewan peliharaan yang bahkan menyebabkan perusahaan besar bersaing untuk itu. Membelinya hanya untuk diberikan kepada putri mereka untuk dimakan. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa akan ada orang seperti itu di dunia. Taipan macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Mereka menatap kosong pada ayah mereka yang menunggangi leher kencing sampai dia menghilang. Di bawah mereka, tubuh Jin Yuwei sedikit gemetar. Dalam hal kekayaan, kelompok Venarohnya pasti bisa berada di peringkat 50 besar di seluruh timur, belum lagi 20 besar. Dia adalah tuan muda yang hebat dari kelompok Venaroh. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membeli telur hewan peliharaan, tetapi telah dibeli oleh orang lain dan diberikan kepada putrinya untuk dimakan. Ini, King kaya generasi kedua macam apa saya ini? Makanan yang dimakan gadis itu bisa membuatku bekerja keras untuk waktu yang lama. Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Dengan ekspresi gelap, dia segera memasuki supercar dan pergi. Taipan tingkat dewa sejati. Seorang pria muda mengeluarkan 300 juta batu roh kelas atas dengan lambaian tangannya dan membeli telur hewan peliharaan kelas 1,5 dewa untuk dimakan putrinya. Kejadian ini ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi besar. Itu pasti menyebabkan semua orang menjadi kaget. Taipan misterius. Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju arah kota Jiang. Yao Nu yang mengikuti di samping juga mengikuti di belakang dengan wajah penuh keterkejutan. Meskipun dia telah menyaksikan kengerian kelompok orang ini, dia masih sangat terkejut ketika melihat mereka dengan santai membeli telur hewan peliharaan untuk dimakan dengan 300 juta batu roh kelas atas. Siapa mereka? Oh benar, kupikir pendekar pedang itu pernah mengucapkan dua kata, Istana Naga. Bab 1837 Mantan Raja tahun 1837, Raja Kota Jiang. Istana Naga, Yao Nu, yang mengikuti Wang Xian dan yang lainnya, sedang memikirkan nama Istana Naga. Namun, karena dia baru berusia 20-an, dia tidak ingat nama Istana Naga. Tanda seru. Dia tidak tahu apa arti nama ini di masa lalu. Banyak generasi muda di bumi tidak tahu nama Istana Naga dan Raja Naga. Lagi pula, perubahan era ini terlalu cepat. Raja Naga, kota sungai ada di depan kita. Namun, kota sungai menjadi jauh lebih besar. 6 tahun lalu, sebuah tanah kuno muncul di kota sungai. Ini adalah tanah kuno yang bobrok. Itu tidak terlalu lengkap, dan tidak banyak harta di dalamnya. Itu tidak dihargai oleh kekuatan lain. Namun, pada saat itu, seorang wanita dari keluarga kecil di keluarga lagu kota sungai memperoleh kesempatan di tanah kuno. Sekarang, wanita dari keluarga lagu itu memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ke-7. Sekarang, keluarga lagu adalah yang paling dihormati di seluruh kota Jiang. Grup keluarga lagu juga merupakan grup yang agak terkenal. Ketua, Song Hanyu,
juga wanita itu. Dia juga agak terkenal di generasi yang sama. Setelah memasuki area kota Jiang, kedua DRAKONID memperkenalkan Wang Xian dengan hormat. Oh, bagaimana dengan kekuatan Mo Qinglong saat ini? Mendengar kata-kata kedua DRAKONID, Wang Xian sedikit terkejut. Raja Naga, kekuatan pemimpin saat ini berada di level 5 dari alam tembus pandang. Gerbang naga kami telah menyinggung banyak orang di masa lalu. Setelah para dewa turun, pemimpin memerintahkan kami untuk tidak menonjolkan diri untuk mencegah orang lain membalas dendam pada kami. Saat ini, peluang jauh lebih besar dari kekuatan kita sebelumnya. Jika seorang anak bisa mendapatkan peluang besar, dia juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tembus pandang dengan sangat cepat. Kedua DRAKONID itu berkata dengan nada agak pahit. Gerbang naga yang dulu tak terkalahkan telah benar-benar kehilangan kekuatan sebelumnya setelah metamorfosis bumi. Bahkan jika mereka berbicara tentang gerbang naga sekarang, beberapa generasi yang lebih tua harus memikirkannya sebentar. Bagaimana kabar para murid gerbang naga sekarang? Wang Xian terus bertanya. Secara keseluruhan, mereka tidak buruk. Lagi pula, Raja Naga, Anda memiliki prestise yang tinggi di kota Jiang. Bahkan setelah keluarga Lagu menjadi terkenal, mereka baik untuk gerbang naga, keluarga Qin, keluarga Sui, keluarga Wei, keluarga Zhang, keluarga Guan, dan keluarga Lan. Kedua DRAKONID menjawab. Keluarga Guan dan keluarga Lan adalah keluarga Guan Suking dan Lan Qingyue. Adapun keluarga Wei dan keluarga Zhang, mereka adalah keluarga dari kampung halamannya, Paman Zhang. Keluarga Wei adalah keluarga yang telah dinikahi oleh saudari Li. Itu bagus. Wang Xian mengangguk. Tidak peduli bagaimana bumi berubah, selama keluarga dan teman lamanya masih ada, itu sudah cukup. Sejak dia kembali, dia bisa melindungi mereka. Apakah kamu masih memiliki villa tepi pantai yang lama? Ayo cari tempat. Wang Xian berkata kepada mereka secara langsung. Raja Naga, perubahan di villa lamamu sudah hilang. Ayo pergi ke pemimpin. Kata kedua DRAKONIDS saat mereka memimpin mereka. Laut telah berubah. Kota Sungai Tua telah mengalami perubahan besar. Di dekat pantai, sebuah daratan kuno muncul. Tanah kuno memiliki luas sekitar 100 km. Karena itu adalah tanah kuno yang bobrok, hanya ada sedikit susunan di dalamnya. Tidak ada binatang iblis atau semacamnya. Oleh karena itu, tanah kuno ini menjadi tempat yang paling makmur. Di tengah tanah kuno, sebuah bangunan tinggi berdiri. Di atasnya ada kata-kata, grup klan Lagu. Saat ini, grup Song Klan adalah yang paling kuat di sekitar kota Jiang. Setelah para dewa turun, klan mulia yang pernah memiliki hubungan dengan Raja Naga mundur ke kota Jiang. Sekarang, mereka sedang dalam perjalanan untuk menolak. Bahkan kota Jiang diperintah oleh kelompok keluarga Lagu. Hanya dalam belasan tahun, perubahannya terlalu besar. Raja Naga, di sini. Kedua drakonid mendarat di tanah. Kota Jiang lebih indah dari sebelumnya, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan dedaunan yang rimbun. Ada lebih sedikit beton di kota besar, dan lebih banyak alam. Dengan pulihnya esensi spiritual, seluruh kota menjadi puluhan kali lebih indah dari sebelumnya. Ada villa kecil di depan tempat tinggal pemimpin. Setelah gerbang naga dibubarkan, kita akan berkumpul setiap beberapa bulan sekali. Mereka berdua tersenyum ketika mereka berbicara. Dibandingkan dengan murid-murid gerbang naga yang dingin di masa lalu, mereka jauh lebih manusiawi. Ayo masuk. Wang Xian memandang villa di depannya. Itu terletak di samping sungai dan dianggap mewah. Hidup cukup baik. Dia menyapu pandangannya dan melihat 4 orang di dalam villa. Salah satunya adalah seorang pria muda dan yang lainnya adalah pria parubaya. Pria parubaya dan pria tua itu adalah Mo Qinglong dan muridnya, Mo Yuan. Mo Qinglong dan Mo Yuan sedang mengobrol di kamar. Ketika Wang Xian melangkah ke pintu villa, sosok mereka langsung membeku. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, ada apa, Tetua Mo? Lihat, tentang menjadikan Xiao Zi sebagai murid. Tetua yang duduk di hadapan Mo Qinglong sedikit tertegun. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi bingung dan menunjuk pemuda yang berdiri di sampingnya. Pria muda itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia memegang pedang tajam di tangannya dan memancarkan aura malas. Hua, namun, saat lelaki tua itu selesai berbicara, Mo Qinglong dan Mo Sa berdiri dengan penuh semangat. Mereka tidak keluar dengan semangat.
Oh, melihat mereka berdua langsung keluar, lelaki tua di ruangan itu sedikit terpana. Dia perlahan mengerutkan kening. Oh, kakek, mereka tidak mempermalukan keluarga penyanyi kita. Saya menganggapnya sebagai tuan saya karena saya memberinya wajah. Keluarga Song kami telah memperlakukan mereka dengan baik. Jika saudari tidak mengatakan bahwa dia ingin mencarikan saya pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Qiao sebagai tuan saya tidak akan. Baiklah, Xiao Zi, jangan kasar. Di masa depan, lebih hormat di depan tetua Mo. Saat pemuda itu berbicara, tetua di sampingnya menyela kata-kata pemuda itu. Melihat bahwa Mo Qinglong dan muridnya telah kehilangan ketenangan mereka dan berjalan keluar, tetua ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Dia sangat penasaran siapa yang bisa membuat mereka kehilangan ketenangan seperti ini. Lagi pula, mereka dulunya adalah bawahan pria itu. Bahkan jika dia meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada banyak generasi tua di River City. Dia pernah menjadi Raja River City. Selain itu, Mo Qinglong dan yang lainnya memiliki kekuatan yang begitu kuat tanpa peluang apapun, jadi dia masih memiliki sedikit rasa hormat di hatinya. TSK. Melihat kakeknya mengikutinya keluar, pemuda itu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berjalan keluar. Dia di sini, Raja kita akhirnya ada di sini. Mo Qinglong dan Mo Sa berjalan keluar sambil bergumam. Setelah berkeliling taman, dia langsung melihat sosok yang dikenalnya. Meskipun bentuk Raja Naga mereka agak aneh, dengan seorang gadis di lengannya dan seorang gadis di lehernya. Tapi ini adalah Raja mereka. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Keduanya mempercepat dan berlutut di depan mereka, berteriak dengan penuh semangat. Salam, Raja Naga. Di belakang, lelaki tua yang mengikuti mereka keluar dari taman mendengar kata-kata Mo Qinglong dan Mo Sa, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia sedikit melebarkan matanya dan menatap pemuda yang berjalan di tengah. Ketika dia melihat wajah itu, kepalanya meraung. Itu benar-benar Raja Naga yang dulu tak terkalahkan. Bab 1838 Mantan Raja tahun 1838, Raja Kota Jiang. Raja Naga masih hidup. Raja Naga masih hidup. Kembali ketika Dewa Laut menghancurkan Istana Naga dengan satu gerakan, Raja Naga masih hidup. Tanda seru. Pria tua itu berdiri di sana, menatap sosok itu dengan kaget. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, wajah sosok itu tidak berubah sama sekali. Mantan Raja Kota Jiang. Raja yang membuat semua keluarga aristokrat tunduk padanya. Dia samar-samar ingat bahwa saat itu, keluarga penyanyi, dan dia pada saat itu, semuanya perlu mengagumi sosok ini. Napas lelaki tua itu sedikit tergesa-gesa. Apa yang tetua Mo dan yang lainnya lakukan? Mengapa mereka berlutut kepada pemuda itu, ini? Pada saat ini, suara pemuda itu terdengar di sampingnya. Itu Raja Naga, mantan Raja Kota Jiang. Pria tua itu menghela nafas sedikit, matanya bersinar. Raja Naga apa? Raja Kota Jiang apa? Kakek, grup lagu kita adalah Raja Kota Jiang sekarang. Tuan muda memandang kakeknya dan berkata langsung dengan sedikit keraguan. Tatapannya menyapu pemuda di depannya. Seorang gadis menunggangi lehernya. Mantan Raja. Omong kosong *T. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata cucunya, ekspresinya sedikit berubah. Dia tampak ragu-ragu. Bangun. Di depan, Wang Xian memandang Mo Qinglong dan Mo Yuan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Raja Naga, kamu akhirnya kembali. Mo Qinglong berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu masih menangis? Wang Xian tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membawa bunga di kepalanya. Tidak, ayah. Si kecil masih enggan dan meronta. Baiklah, biarkan kakak perempuan ini menggendongmu sebentar. Wang Xian mencubit wajahnya dan menunjuk ke wanita bercadar. Ya, Pak. Bunga, datang dan biarkan kakak perempuan ini menggendongmu. Wanita itu sedikit gugup dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memeluk Huaer. Tidak, Dadi, wah. Si kecil memegang erat lengan Wang Xian, tidak mau melepaskan pelukannya. Ketika Cair melihat ini, dia juga memeluknya erat-erat. Kalian berdua anak kecil, kamu tidak bisa membiarkan aku memelukmu sepanjang waktu. Wang Xian berkata kepada mereka tanpa daya. Ayah baunya enak.
KR, yang selalu pendiam dan anggun, berkata dengan suara lembut. Baunya enak. Wang Xian sedikit terkejut. Setelah itu, dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Kedua bocah kecil itu jelas dari atribut kayu. Dia memiliki pohon leluhur di tubuhnya, yang memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa kedua bocah nakal itu menelepon ayahnya begitu mereka bangun. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Cabang yang menyerang dewa muncul di tangannya. Lampu hijau zamrud melintas. Ambil, Wang Xian berkata kepada dua anak kecil itu. Berdengung. Ketika cabang yang menyerang dewa muncul, dua rerumputan bintang di atas kepala anak-anak kecil itu tampak bergetar. Ayah pelukan. Kedua anak kecil itu jelas merasakan aura yang akrab dari cabang yang menyerang dewa. Mereka segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, KR masih menatap Wang Xian dengan mata berair. Biarkan aku memelukmu dulu. Wang Xian memberi isyarat kepada Yao Nu, yang segera merentangkan tangannya untuk memeluknya. Meskipun kedua lelaki kecil itu sangat enggan, mereka tetap enggan meninggalkan pelukan Wang Xian. Fiuh. Dia menghela nafas lega dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Ayo pergi, ayo masuk ke rumah. Itu Raja Naga. Raja Naga, apakah kedua putri kecil ini? Mo Qinglong berdiri dengan penuh semangat dan bertanya pada kedua anak kecil itu. Bisa dibilang begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Di depan, lelaki tua itu sedikit gugup saat melihat Raja Naga berjalan mendekat. Raja Naga. Setelah ragu sejenak, lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berteriak. Ini membuat tuan muda di samping memandang kakeknya dengan heran. Kakek, dia. Pria muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia dipelototi oleh pria tua itu. Dia segera menutup mulutnya. Ini membuat tuan muda semakin tidak senang, siapa pemuda ini yang membuat kakeknya begitu pendiam. Di seluruh kota Jiang, siapa yang berani membuat kakeknya bersikap seperti ini? Raja Naga, ini adalah lagu yang lebih tua dari grup lagu. Dia sangat memperhatikan kami. Mo Qinglong segera memperkenalkannya pada Wang Xian. Oh, aku dengar dari Mo 15 dan yang lainnya. Ayo masuk. Wang Xian melihat lagu yang lebih tua, menganggukkan kepalanya, dan langsung masuk. Sombong sekali. Ketika pemuda itu melihat bagaimana Wang Xian berperilaku, dia mengerutkan kening dan ekspresi ketidaksenangan melintas di matanya. Jangan bicara. Elder Song berbisik padanya dan mengikuti di belakangnya dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah Raja Naga saat ini masih mantan Raja Naga. Lagi pula, kekuatan keluarga lagu saat ini tidaklah lemah. Mereka secara terbuka diakui sebagai penguasa kota Jiang. Tapi setidaknya di permukaan, lagu yang lebih tua masih menghormati Raja Naga. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dari gerbang naga sebelumnya, itu masih layak untuk dihormati. Rombongan masuk ke villa. Wang Xian duduk di sofa di tengah. Dia memandang Yao Nu dan memerintahkannya untuk memeluk Huaer dan Cair untuk duduk di samping. Pria muda di samping lagu yang lebih tua sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian berjalan masuk dan duduk di sofa di tengah. Ketidaksenangan di wajahnya bahkan lebih jelas. Azure Dragon, aku kembali kali ini. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Carikan aku rumah di tepi laut. Juga. Wang Xian duduk dan berbicara dengan Mo Azure Dragon dan yang lainnya yang berdiri di depannya tanpa duduk. Mo Senior, kakekku ingin aku mengakuimu sebagai tuanku. Apa pendapat Anda tentang ini, Mo Senior? Jika Anda setuju, keluarga penyanyi kami akan mengadakan upacara untuk mengakui Anda sebagai tuan kami di lain hari. Jika Anda tidak setuju, jangan buang waktu kami di sini. Aku, Song Sanzi, tidak terlalu peduli. Pada saat ini, sebuah suara menginterupsi Wang Xian dan berbicara langsung kepada Mo Qinglong. Xiaozi, berhenti bicara. Elder Song sedikit mengernyit dan berteriak ketika dia melihat cucunya berbicara dengan tidak sabar. Namun, dia tidak terlalu menyalahkannya. Raja Naga hanyalah mantan Wang Xian. Sekarang, keluarga lagu adalah. Terlebih lagi, Raja Naga yang menggendong kedua anak kecil itu merasa dirinya tidak lagi setajam dan mendominasi seperti sebelumnya. Cara mengesankan yang membuat orang tunduk padanya telah hilang. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun Raja Naga masih hidup, dia masih akan jatuh. Kakek, bisakah keluarga penyanyi kita masih tidak berbicara di kota Jiang? Saya tidak tahu siapa Raja Naga itu, saya juga tidak tahu siapa mantan Raja kota Jiang.
Di kota Jiang saat ini, keluarga penyanyi kami adalah raja. Song Sanzi memandang Wang Xian dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Di kota Jiang, dia, Song Sanzi, memiliki hak dan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Di masa depan, saat Anda berbicara dengan kakek saya dan saya, sebaiknya Anda lebih hormat. Apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Dia berdiri dan menatap Wang Xian yang sedang duduk di sana. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arahnya. Hehe, Wang Xian menatap pemuda yang menunjuk ke arahnya. Senyum muncul di wajahnya. Mo Qinglong dan Mo Sa, yang berada di samping, memiliki sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Aura pembunuh langsung keluar dari tubuh mereka. Mantan raja, raja saat ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan meminta Mo Qinglong dan yang lainnya untuk menarik aura mereka. Karena layanan berjasa keluarga Song Anda, karena ketidaktahuan Anda, saya akan mengampuni hidup Anda.